Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah. Masih di serial kronologi sejarah, dan ini lumayan tahun yang panjang untuk dikisahkan ya. Ini baru kisah dari sisi dari dunia Islam. Ada nanti kisah yang juga harus kita baca yang terjadi di luar dunia Islam. Dan ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di tahun ini, di tahun 631 Masehi, yang datang dari dunia Islam dan yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Ghazwah Tabuk, kemudian penghancuran Masjid Dirar, yang ketiga ibadah haji pimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang keempat kedatangan delegasi Saqif, Bani Kilab, dan banyak kabilah Arab lainnya untuk menyatakan diri masuk Islam. Yang kelima, pengiriman para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai daerah. Yang keenam, kematian Nejus An-Najasi, di mana Nabi SAW melaksanakan sholat gaib untuk beliau. Dan yang ketujuh adalah kematian Ummi Kulthum, putri Rasulullah SAW. Peristiwa yang terjadi dari luar dunia Islam, yang pertama adalah penobatan Az-Zarmidoh sebagai Ratu Persia. Yang kedua, penobatan Khosrow Feruzat sebagai Raja Persia, atau lebih kita kenal dengan Kisra III. Yang ketiga adalah penunjukan Cyrus, Patriark Alexandria, oleh Heraklius sebagai Raja Muda Mesir. Yang keempat, pertempuran Wagastisburg, di mana suku Slav mengalahkan bangsa Frank. Yang kelima, pergantian tahta Visigoth, di mana Raja Sintila digantikan oleh Sisenan. Yang keenam adalah pembatalan skema feodal di dinasti Tang yang baru saja berdiri di dataran Tiongkok. Dan teman pecinta sejarah, di antara semua judul itu yang sedang kita bahas sekarang adalah tentang utusan-utusan yang datang dari berbagai kabilah di Jazirah Arab datang menemui Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Kisah tentang utusan yang kedua yang dibahas di episode kali ini yaitu tentang utusan dari Kindah. Di antara utusan yang menghadap Nabi SAW ialah utusan dari Kindah yang berjumlah 80 orang. Ini rekor ya, utusan terbanyak yang pernah dikirim kepada Rasulullah SAW di masa itu. Dikepalai oleh Ash'as bin Qais, seorang yang terhormat dan berpengaruh besar di tengah kaumnya. Mereka datang menghadap Nabi SAW dengan kebesaran, dengan pakaian kebesaran, hiasan yang indah, dan memakai jubah hibarah. Jubah hibarah itu sejenis kain sutra tenunan dari negeri Yaman. Jadi barang impor gitu ya. Mata mereka dicelak, rambut mereka disisir dan diminyaki. Masing-masing mereka datang kepada Nabi SAW dengan memberi hormat sebagaimana yang biasa mereka lakukan terhadap pembesar-pembesar mereka. Dari sini kita tahu ya bahwa orang-orang ini, orang-orang yang bisa dikatakan bergaya gitu ya. Mereka menjaga penampilannya dengan sangat-sangat baik, pakai baju kebesaran gitu. Dan mereka belum masuk Islam ya. Jadi jangan permasalahkan kenapa mereka pakai sutra, pakai hiasan-hiasan. Mereka belum masuk Islam gitu ya. Mereka datang menemui Rasulullah kemudian dengan berpakaian yang paling utama di kalangan mereka, kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian menghormat mereka kepada Rasulullah SAW sama dengan penghormatan yang mereka berikan kepada pembesar-pembesar mereka. Jadi segitu hormatnya mereka kepada Rasulullah SAW. Mereka menghormat dengan mengucapkan Tuhan menolak kemurkaan. Karena Nabi SAW mengerti bahwa ucapan penghormatan yang demikian itu dilakukan terhadap para raja atau pembesar negara, lalu beliau menjawab, Lastu Malika, Anna Muhammad bin Abdullah. Aku bukan seorang raja, aku Muhammad bin Abdullah. Mereka berkata, kami tidak akan menyebut nama Tuhan. Nabi menjawab, aku Abu Qasim. Mereka lalu berkata dan memanggil, Ya Abul Qasim. Hikmah dari sepenggal kalimat ini atau sepenggal dialog ini, kita mengetahui dua karakter Rasulullah SAW yang luar biasa. Yang pertama, Rasulullah SAW itu pengetahuannya luas. Beliau tahu ini orang-orang yang datang dari Kindah ini, cara memberi salamnya itu seperti itu.
Dan beliau juga tahu ini salam diberikan kepada raja, diberikan kepada pembesar di antara mereka. Maka dari pengetahuan itu keluarlah sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu lagi, rendah hati ya, tidak ingin dianggap sebagai raja. Beliau langsung mengoreksi ucapan mereka. Aku ini bukan raja, aku ini Muhammad bin Abdullah, manusia biasa, punya nama, punya nasab, punya ayah gitu yang tanpa gelar apapun gitu. Aku ini manusia biasa, gak perlu penghormatan sampai kalian menghormati aku sebagaimana raja gitu. Tapi bagi kaum Kindah, bagi orang-orang dari kaum Kindah ini menganggap menyebut nama itu gak sopan, maka mereka mengatakan kami tidak akan menyebut nama Anda karena itu menandakan bahwa kami gak sopan gitu kepada seseorang yang dimuliakan. Maka Rasulullah SAW memberi pilihan lain, yaitu Abul Qasim. Maka mereka bersedia untuk memanggil Abul Qasim. Menurut riwayat, ternyata mereka akan masuk ke rumah Nabi SAW dengan sengaja mereka menyembunyikan sesuatu yang akan mereka tanyakan kepada Nabi SAW. Kemudian mereka berkata kepada Nabi, cobalah Tuhan beritahukan kepada kami apa yang kami sembunyikan kepada Tuhan. Setelah mendengar perkataan mereka, Nabi SAW menjawab, Maha suci Allah, perbuatan yang demikian dilakukan kepada tukang tilik atau teluh, dan sesungguhnya tukang tilik dan menyuruh tilik, dan yang meminta ditilik itu berada dalam neraka. Sebetulnya kita pernah mendengar kisah Rasulullah SAW yang diberi wahyu oleh Allah SWT memberitahukan apa yang disembunyikan oleh lawan bicara gitu ya. Tetapi permintaan khusus kayak coba tebak gitu, tahu nggak nih ngetes? Nah, cara ngetes seperti itu Rasulullah tidak terlalu meridhoi perbuatan itu, karena beliau bersabda hal itu dilakukan oleh tukang teluh gitu. Dan yang berkaitan dengan teluh, misalnya orang yang menyuruh, orang yang meminta, orang yang meneluh, itu semuanya ada di dalam neraka. Kemudian mereka bertanya, gimana caranya kami yakin nih bahwa engkau adalah nabi utusan Allah? Kemudian Nabi SAW mengambil segenggam batu-batu kecil sambil berkata, ini mengakui bahwa aku ini Rasulullah. Dengan segera batu-batu kecil yang dalam genggaman beliau itu membaca tasbih subhanallah dengan ucapan, kami mengakui bahwa engkau itu Rasulullah. Jadi ini mukjizat Rasulullah SAW ya, di mana beliau mengambil segenggam batu, kemudian batu itu oleh Rasulullah diminta untuk menjadi bukti tentang kenabian beliau. Lalu ini karena memerintah Nabi ya, dengan kekuasaan Allah, dengan kebesaran Allah, maka batu-batu itu mengatakan menuruti apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Si batu-batu itu mengatakan, kami mengakui bahwa engkau itu Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah telah mengutus aku dengan sebenarnya, dan Dia telah menurunkan kepadaku sebuah kitab yang tidak akan didatangi oleh kesalahan di depannya dan di belakangnya. Kemudian mereka berkata kepada Nabi SAW, kalau begitu perdengarkanlah kepada kami sebagian dari isi kitab itu. Mendengar permintaan mereka, Nabi SAW membaca ayat-ayat sebagai berikut. Demi malaikat-malaikat yang berbaris dengan teratur, dan yang melarang dengan keras, dan yang membacakan pelajaran. Sesungguhnya Tuhan itu Esa. Dia Tuhan langit dan bumi, Tuhan di antara keduanya, dan Tuhan daerah-daerah matahari terbit. Surat As-Saffat ayat 1 hingga 5. Pada waktu Nabi SAW membaca ayat-ayat tersebut, beliau menangis dan tidak bergerak sedikit pun juga, sampai air mata beliau membasahi janggut beliau. Melihat keadaan yang demikian itu, bertanyalah mereka kepada Nabi SAW, mengapa Tuhan menangis? Apakah Tuhan takut kepada yang mengutus Tuhan? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya ketakutanku kepadanya yang menyebabkan aku menangis, dan Dia telah mengutus aku di atas jalan yang lurus, dalam keadaan tajamnya pedang. Jika aku menyeleweng daripadanya, tentu aku akan binasa. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat-ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan jika kami, maksudnya Allah,
menghendaki, niscaya kami akan melenyapkan apa yang telah kamu wahyukan kepada engkau Muhammad. Kemudian engkau tidak akan mendapati seorang penolong pun terhadap kami, kecuali satu rahmat dari Tuhanmu, bahwasanya karunia-Nya atasmu adalah besar. Surat Al-Isra ayat 68 hingga ayat 86 hingga 87. Sesudah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apakah kamu belum mau memeluk Islam? Mereka menjawab, kami telah memeluk Islam. Nabi bertanya, untuk apa sutra ini? Dan itulah ujung pembicaraan atau ujung dialog mereka. Tujuan mereka sudah tercapai gitu ya, maksudnya keputusan akhir apakah mereka masuk Islam atau tidak. Dan mereka memilih di keputusan yang keputusan pertama atau pilihan yang pertama, yaitu mereka memeluk Islam. Jadi dialog-dialog yang mereka lakukan itu agak unik ya dibanding dengan dialog yang dilakukan kabilah-kabilah yang lain, di mana orang-orang dari Kindah ini diberikan satu bukti yang tidak diberikan atau yang tidak ada di pertemuan dengan kabilah-kabilah lain, di mana Rasulullah SAW itu menunjukkan satu mukjizat yang jarang gitu diperlihatkan gitu, yaitu batu yang bisa berbicara. Sekaligus juga Rasulullah SAW mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran yang lebih banyak dibandingkan dengan kabilah-kabilah yang lain. Ayat-ayat Al-Quran ini, ya ini karena dibaca oleh Rasulullah SAW, ya dibaca oleh yang menerima Al-Quran gitu. Ini tentu memiliki apa ya? Ruh ya, atau memiliki kesan yang sangat luar biasa bagi Rasulullah SAW. Yang bagi kita mungkin ini ya udah gitu, kita kalau baca Al-Quran ini ya udah seperti itu isinya gitu. Kesan yang kita dapat itu jauh dibandingkan kesan yang diterima oleh Rasulullah SAW ini. Dan orang-orang dari Bani Kindah yang 80 orang ini menjadi saksi bahwa kesan mendalam itu memang didapati oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau sampai menangis gitu? Apakah engkau takut dengan yang mengutusmu itu? Kemudian beliau menjawab, iya, ketakutanku ini yang menyebabkan aku menangis gitu ya. Dan setelah penjelasan itu, kesan ini mereka dapatkan juga, apalagi setelah ada ayat berikutnya yang Rasulullah SAW bacakan di depan mereka. Sehingga setelah berbagai penjelasan itu, setelah beberapa ayat yang dibacakan itu, Rasulullah bertanya, jadi sekarang kalian ini mau masuk Islam atau tidak? Mereka menjawab, kami memeluk Islam gitu ya. Kemudian setelah pembicaraan inti tentu ada obrolan kayak obrolan ringan setelahnya ya. Dan obrolan itu tentang sutra yang mereka pakai. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, untuk apa sutra ini di kuduk kalian? Fama balu hadal harir fi a'naqikum. Seketika itu juga mereka merobek-robek sutra yang dipakai di kuduk mereka lalu melemparkannya jauh-jauh. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami ini keturunan Akilul Murar, sedang engkau pun juga keturunan Akilul Murar. Akilul Murar ini apa? Di sini ada catatan kaki ya. Sebutan keturunan Akilul Murar adalah sebutan kebanggaan bagi mereka, kaum Kindah, karena mereka adalah keturunan raja-raja. Oleh sebab itu mereka memandang Nabi SAW keturunan Akilul Murar juga. Mendengar sebutan yang demikian, Nabi SAW pun tersenyum karena beliau teringat bahwa kebangsawanan itulah yang biasa digunakan oleh Abbas bin Abdul Muthalib dan Rabi'ah bin Harith sewaktu mereka telah jauh mengembara ke tanah Arab membawa barang dagangan mereka. Orang biasa menanyakan dari keturunan siapakah mereka? Mereka menjawab bahwa mereka keturunan Akilul Murar, untuk mendapat penghormatan dan membanggakan diri mereka kepada orang lain. Akan tetapi Nabi SAW tidak mau membanggakan diri kepada keturunan mereka.
Jadi Akilul Murad itu sebutan kebanggaan mereka, kami ini keturunan raja-raja gitu. Dan mendengar istilah Akilul Murad ini, Rasulullah SAW tersenyum karena ingat bahwa dulu sebelum masuk Islam pamannya juga sering mengatakan kata yang sama. Paman yang sebetulnya usianya gak jauh beda ya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, yang suka mengatakan kata ini di hadapan orang-orang di luar Jazirah Arab gitu ya, supaya apa? Supaya dapat kehormatan. Kemudian Nabi SAW menjawab kepada orang-orang Kindah ini, mengoreksi lah ya, tidak, tetapi kami adalah keturunan Nadhar bin Kinanah. Kami tidak mengikut nasab ibu kami dan kami tidak meniadakan nasab dari ayah kami. Jadi beliau mengoreksi, tapi mengoreksinya karena tadi tersenyum ya Rasulullah, jadi mengoreksinya dengan halus gitu ya, nggak kayak wah enggak itu salah gitu, jangan membanggakan keturunan, jangan membanggakan kebangsawanan, jangan membanggakan darah biru dan sebagainya gitu. Beliau nggak bicara seperti itu, beliau bicara mengingatkan, mengoreksi, menasehati dengan kalimat yang baik dan kalimat yang sangat-sangat lembut gitu, bahwa kita ini menyebutkan nasab saja. Nasab kita ikut ke ayah, tidak ikut ke ibu gitu. Bukannya menghilangkan garis ibu, tapi memang nasab itu ikut ke ayah gitu. Kita ini keturunan dari Nadhar bin Kinanah. Ya sebut saja nama, gak usah membanggakan kebangsawanan, membanggakan darah biru gitu ya. Karena di mata Allah hal tersebut itu tidak dinilai sama sekali. Demikianlah riwayat kedatangan kaum dari Bani Kindah, kemudian mereka kembali kepada kaum mereka dengan membawa seruan Islam. Ini menjadi kisah happy ending yang kesekian ya, dari utusan-utusan yang datang menemui Rasulullah SAW. Dua kisah kali ini, teman pecinta sejarah, yang pertama itu kisah tentang kaumnya Musailamah Al-Kadzab, ini menjadi bad ending gitu ya, bukan sad ending lagi tapi bad ending gitu, karena ternyata jalan yang dipilih oleh Musailamah itu benar-benar di luar nurul kalau kata anak sekarang ya. Dia punya ide yang tidak pernah sebetulnya diambil oleh utusan-utusan yang lain gitu. Kalau sekali lagi utusan yang lain kalau nggak kafir ya masuk Islam gitu, kalau nggak masuk Islam ya kafir. Nggak ada dia yang tiba-tiba wah aku juga ngikutin jadi nabi gitu ya, wah aku juga mau jadi nabi. Dan idenya yang lebih luar biasa lagi adalah yang tidak dilakukan oleh nabi-nabi palsu yang lain adalah mengaitkan kenabiannya dengan Rasulullah. Jadi kayak jual nama Rasulullah gitu, bahwa aku ini udah berserikat, udah bersekutu dengan Muhammad gitu, bahwa aku ini adalah nabi yang diutus setelah Muhammad dan dia pun merestui kenabian aku gitu. Ini nabi palsu yang lain gak ada yang ngomong kayak gini. Mereka cuma ngomong kayak Al-Asadul Unsi ya, satu orang lagi yang tadi disebut oleh Rasulullah SAW ketika menakwil mimpi beliau, itu nggak sampai menyebut bahwa dia bersekutu dengan Rasulullah. Dia cuma meniru bahwa aku juga seorang nabi gitu, nggak sampai mengatakan bahwa aku ini berserikat gitu ya. Jadi ya layaklah kalau ini kisah ini disebut sebagai bad ending. Dan yang lebih badnya lagi adalah ada seorang sahabat yang bernama Ar-Raja Al-Unfuwah, itu sahabat Nabi, dia yang tadinya sahabat Nabi SAW dan mempunyai kecerdasan luar biasa, bahkan diutus oleh Rasulullah SAW untuk mendakwahi, tetapi malah menjadi otak dari dakwahnya si Musailamah, dakwah dalam tanda kutip ya. Dia jadi bawa-bawa Quran, bahkan ngajarin si Musailamah itu buat gini loh, kalau mau jadi nabi tuh gini caranya gitu ya. Nah ini benar-benar bad ending yang nanti secara detailnya akan kita kisahkan di video nanti lagi gitu ya, di video yang lain. Hikmah dari kisah ini, hikmah yang paling besar lah yang saya dapatkan, bahwa betul-betul hidayah itu memang tidak tergantung kepada
lokasi, tidak tergantung kepada masa atau waktu, tidak tergantung kepada kecerdasan gitu ya. Karena Musailamah ini sebetulnya gitu, dia punya kecerdasan dan dia diketahui ya bahwa idenya itu kreatif. Idenya itu kreatif berarti dia punya kecerdasan, hanya saja rupanya iman, hidayah itu tidak tergantung kepada otak itu. Yang menentukan adalah benar-benar kebersihan hati, dan tentu saja yang paling utama adalah kehendak Allah saja. Bahkan ketika seseorang bertemu dengan Rasulullah SAW tidak menjamin dia akan menjadi orang yang beriman. Kita sering ya mendengar orang-orang ngomong, wah kalau ya enak ya jadi sahabat, enak ya hidup di masa Rasulullah, bisa ketemu dengan Rasulullah, bisa mendengar langsung suara Rasulullah, bisa meminta berkah langsung dari Rasulullah, bisa langsung didoakan oleh Rasulullah gitu ya. Sering tuh kita dengar omongan kayak gitu, padahal belum tentu. Jangan-jangan nanti ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan di masa itu, jangan-jangan kita menjadi penjahat karena penjahat pengikutnya Abu Jahal misalnya. Nauzubillah ya. Kenapa? Karena ya beratnya ujian pada masa itu. Kita kuat nggak nahannya? Beneran kita kalau bertemu dengan Rasulullah kuat dengan ancaman dari Abu Jahal gitu kan? Dan kuat dari tergiur dengan kenikmatan atau kenyamanan yang disodorkan atau yang ditawarkan oleh orang-orang untuk ya merayu agar tidak masuk Islam gitu. Kita kuat nggak dengan rayuan-rayuan itu? Sebagaimana Musailamah itu kan tergiur dengan kekuasaan, wah enak ya jadi nabi gitu, dielulukan oleh jamaah, dielulukan oleh umatnya, kayak jadi raja gitu, dimuliakan meskipun dia bukan seorang raja gitu. Nah ini kan malah memberi ide kepada dia untuk berbuat jahat seperti itu ya. Dan satu kaumnya itu mengikuti apa yang dia dakwahkan. Kemudian dari kisah yang kedua kita melihat hikmah yang kebalikannya gitu, bahwa seseorang yang ikhlas, seseorang yang diberi hidayah itu mereka pun sudah mendapat kemuliaan. Maksudnya mereka ini keturunan raja-raja, mereka berdarah biru, mereka bangsawan, tetapi dengan keimanan mereka bisa melepaskan semua hal itu. Simbolisnya dengan mereka melepas sutra yang di kuduk mereka gitu ya, kayak di kuduk itu di sini kan, menyampir, mereka buang, mereka lepaskan, lalu mereka sobek-sobek, lalu mereka buang. Itu adalah simbolisasi di mana hati mereka itu udah tidak mengakui tentang kebesaran sebuah keturunan gitu, kebesaran dari keturunan. Mereka membuang semua itu, mereka membuang kehormatan yang dilihat oleh manusia. Mereka semata-mata hanya ingin kehormatan di wajah Allah. Ketika Allah tidak ridho dan ketika Allah tidak menginginkan hal itu, maka akan mereka buang. Meskipun di mata manusia itu terhormat. Ini kebalikan banget ya hikmah yang kita dapat dari dua kisah ini. Teman pecinta sejarah, pilihan ada pada kita. Apakah kita mau mengikuti jalan yang keluar dari hidayah Allah, atau kita akan mengikuti jalan hidayah yang sudah Allah berikan? Hak prerogatifnya 100% ada di tangan kita. Hanya terima resiko dari pilihan yang kita ambil. Demikian kisah sejarah kali ini. Teman pecinta sejarah, mudah-mudahan kita bisa menikmati hikmahnya dengan sangat maksimal dan menambah keimanan kita. Kisah sejarah kali ini tentu saja menambah hikmah, menambah keimanan kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyimak sampai detik ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.